Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najira, saya akan membaca rancangan pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan Gedubang Aceh kelas 10 semester 1 mata pelajaran biologi dalam waktu 45 menit dan dengan standar kompetensi mengidentifikasi dampak asap rokok terhadap fungsi organ tubuh manusia. Kompetensi dasar, saya mengamati dampak asap rokok terhadap fungsi organ pernapasan manusia. Kompetensi inti, K1 menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. K2 menunjukkan sifat jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. K3 memenuhi memahami pengetahuan faktual tentang dampak asap rokok. Keempat, menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang lebih jelas dan logis. Lalu indikatornya, mengidentifikasi alat-alat pernafasan pada manusia dan menjelaskan dampak asap rokok terhadap alat-alat pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran saya menuntun siswa untuk mengidentifikasi alat pernafasan pada manusia dan mengamati dampak rokok terhadap alat pernafasan manusia yang ada pada manusia dengan baik. Lalu materi pembelajarannya yaitu dampak asap rokok terhadap sistem pernafasan dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan simulasi. Langkah-langkah pembelajarannya itu kegiatan awal pastinya salam pembuka, berdoa, dan pengaturan kelas seperti absensi. Lalu kegiatan intinya saya mengeksplorasi yaitu menanyakan kembali pengetahuan siswa tentang sistem pernapasan, lalu meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya, teman sebangkunya. Lalu juga saya memberitahu kandungan berbahaya yang ada terhadap pada rokok. Lalu saya melakukan eksperimen. Di sini saya menunjukkan alat pernapasan manusia. Lalu saya melakukan tanya jawab terhadap siswa. Lalu saya juga menjelaskan dan menampilkan kandungan rokok yang tersimpan di asap rokok. Lalu saya juga melakukan sistem tanya jawab kembali. Untuk konfirmasi, saya meminta siswa untuk menarik kesimpulan. Lalu saya memberikan tugas. Lalu diakhiri dengan menutup doa. Medianya itu alat pernapas buatan, laptop, dan modul biologi. Lalu penilaiannya itu dengan partisipasi aktif, lalu dengan hasil evaluasi akhir. Untuk tugas, saya meminta mereka untuk mewawancarai orang yang kecanduan rokok. Lalu saya ada prasiklus di mana itu untuk penilaian awal. Lalu terdapat silabus, ini kompetensi dasar untuk mengamati dampak asap rokok terhadap fungsi organ pernapasan manusia dengan materi pokok sistem pernapasan. Kegiatannya melakukan pengamatan terhadap media buatan, lalu melakukan studi pustaka yang akan saya lakukan secara e-learning. Lalu indikator pencapaian kompetensi itu menyebutkan organ-organ sistem pernapasan, lalu menjelaskan fungsi organ sistem pernapasan, lalu menerangkan kandungan berbahaya yang ada pada rokok, lalu menyebutkan gangguan-gangguan yang terdapat pada rokok yang akan saya lakukan secara e-learning. Lalu penilaiannya secara teknik itu tertulis, lalu bentuk instrumennya tugas, contoh instrumennya ringkasan, alokasi waktunya saya lakukan dalam 24 jam hanya 45 menit. Lalu sumber belajar itu bisa dari buku dan internet. Nilai karakter saya mengambil dari keaktifan dan sikap yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Berdiri. Beri salam sama Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dari wa yasir li amri wa datangnya besarnya. Amin. Ya anak, sekarang ibu ini kita belajar lanjutannya kemarin. Kemarin kita sudah belajar di bab 3 tentang sistem pernafasan. Kemarin anak-anak pasti sudah tahu kan sistem pernafasan organnya dari apa aja? Dari hidung, iya kan? Iya, Bu. Ya, silakan. Ada hidung, Bu.
habis itu ada paring, ada laring, ada bronkus, bronkiolus, sama paru-paru Bu. Oke, siapa namanya biar Ibu catat? Kasmawati Bu. Kasmawati ya. Ya Bu. Oke, cerdas kamu ya, ingat pelajarannya ya. Alhamdulillah Bu, masih ingat. Oke, jadi kemarin di bab 3 kita sudah mempelajari tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, tentang sistem pernafasan. Jadi sekarang Ibu ingin, sebentar ya, Ibu buka absen dulu. Absennya ada di laptop Ibu. Ini kita anak madrasah, jadi harus sopan juga ya anak-anak ya. Ya Bu. Bentar ya. Oke, tadi namanya Kasmawati ya, yang bisa menjawab ya. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Untuk pertama, Adiniati datang. Datang Bu. Hadir ya. Lalu Alvin Andriansyah hadir. Hadir dia Bu. Yang nggak datang cuman si Ayu Bu. Oh, cuma si Ayu yang tidak ada hadir ya. Iya Bu. Oke, Ayu Alfa. Oh, oke, yang lainnya hadir ya. Hadir Bu. Oke. Oke, kita lanjut materi kemarin. Tadi sudah disebutkan sama Kasmawati, itu sudah benar ya. Organ-organ di dalam tubuh kita. Lalu, Ibu ingin kalian berdiskusi tentang kemarin tentang sistem inspirasi dan ekspirasi yang dalam tubuh kita. Seperti apa? Kemarin kalau kita menarik udara, berarti paru-paru kita akan Mengempis. Mengecil Bu. oke. Lalu kalau kita buang, berarti Akan paru-paru kita itu akan terisi udara kembali Bu. Jadi kayak mengembang. coba perhatikan teman sebangku kamu, bagaimana sih dia menarik udara dan mengeluarkan udara. Nah, kalau lagi menghirup udara tuh Bu, kayak rongga dadanya sama perutnya kayak terangkat Bu. Coba lihat teman-teman kamu. Iya Bu. Dan teman kamu sudah tahu jadi? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu ingin mempraktekkan tentang bahaya rokok terhadap sistem pernapasan kita. Nah, bahaya rokok terhadap sistem pernapasan kita tuh cukup sangat berbahaya ya. Bahkan bukan cukup lagi, udah sangat berbahaya. Tapi kenapa masih banyak yang menyukainya? Coba siapa yang tadi yang tahu? Ada apa? Mungkin di dalam rokok itu ada zat yang bikin candu Bu. Itu benar sekali. Itu ada nikotin yang membuatkan tubuh kita menjadi candu terhadap rokok. Jadi kandungan pertama yang terdapat di dalam rokok itu ada karbon monoksida. Tahu kan karbon monoksida itu yang seharusnya kita buang karena itu adalah racun seperti itu. Tapi akhirnya karena kita merokok, jadi asap itu yang menetap di dalam paru-paru kita. Seperti itu. Jadi dia Bu, pas kalau kita merokok itu asap yang kita hirup itu masuk ke dalam paru-paru juga Bu. Iya, walaupun kita bilang merokok itu berasal dari mulut, mereka menghisap dari mulut, dan ternyata kenapa bisa sampai paru-paru? Pasti itu menjadi pertanyaan. Iya Bu, iya. Padahal menghisapnya dari mulut, bukan dari hidung Bu. Ibu bilang kan sistem pernapasan dari hidung. Iya. Sistem pernapasan bisa dari hidung, tapi tidak dipungkiri bisa dari mulut juga. Seperti itu. Jadi kemarin Ibu sudah kasih tahu ada klub-klub di faring kan? Jadi klub-klub itu ternyata saat asap masuk ke dalam dari mulut, masuk ke dalam tubuh, itu kan dia melalui mulut ke faring kan. Lalu masuk klub itu antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Jadi karena itu di indeksnya sebagai asap, dia masuk bersama udara, jadi dia masuknya ke sistem pernafasan. Jadi sampailah dia ke paru-paru dan dia datang untuk merusak paru-paru kita. Seperti itu. Itu kebanyakan seperti tar, nikotin, karbon monoksida dan banyak lagi. Bu, saya ada pertanyaan kan Bu. Itu ayah saya kan merokok Bu. Dokter udah sering bilang kalau jantung ayah saya itu bermasalah gara-gara asap rokok. Karena jantungnya udah kayak warna hitam Bu. Itu faktor apa Bu? Nah, efek rokok, asap rokok itu sebenarnya lebih berbahaya di paru-paru. Nah, tapi bisa juga terkena efek ke jantung tadi. Kenapa? Karena tadi darah memompa darah itu ada di jantung. Nah, darah itu membawa apa? Nah,
O2. Nah, O2 itu sudah terikat oleh partikel-partikel kimianya dari rokok itu tadi. Jadi sehingga terjadilah pesumbatan atau partikel-partikel kimia yang sudah menempel di organ-organ tubuh kita tadi, seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahayanya kandungan rokok. Siapa yang pernah menengok kotak rokok? Di kotak rokok itu ada penyakit apa aja nih, Bu? Ini Bu, bahaya untuk orang hamil juga Bu, janin. Oh iya, janin. Lalu? Tapi kan Bu, perempuan itu kan jarang merokok Bu. Oh, jangan dipungkiri kalau perempuan itu juga ada banyak yang merokok. Jangan bilang hanya perokok aktif, tapi perokok pasif yang tidak merokok pun bisa kena dampak dari asap rokok. Berarti sangat bahaya ya Bu? Iya, cukup berbahaya bahkan untuk mereka yang pasif rokok. Pasif tahu ya? Berarti dampak dari kalau orang merokok Bu? Ngomongnya kita satu-satu ya. Ini madrasah. Iya Bu, iya Bu. Oke. Ini tadi kamu siapa namanya? Si Ayu bukan? Oh ya, si Ayu apa ini? Apa Bu dia? Ayu ya. Tunggu, kamu jadi siapa? Kasmawati Bu, yang jawab tadi yang pertama Bu. Oke, Asma dapat Asma lagi ya. Yang lainnya kenapa diem aja? Biasanya kelas ini aktif loh. Kenapa hari ini hukum kali? Nggak tahu nih Bu, pada galau Bu kayaknya. Galau. Oke, Ibu kemarin sudah menunjukkan ini dia alat sistem pernafasan kita. Kemarin sudah dijelaskan paru-paru, yang ini ada paru kanan, ada paru kiri, ada trakea kemarin kan. Ibu sudah menjelaskan dan cara sistem respirasinya juga sudah dijelaskan. Tadi tarik dia masuk inspirasi dan keluar ekspirasi. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya lagi tentang ini? Bisa dijelaskan lagi Bu, soalnya kemarin udah agak lupa, kurang jelas juga Bu. Kemarin Ibu sampaikan sistem inspirasi itu tempat masuknya udara dan ekspirasi tempat keluarnya CO2. Oh maaf Ibu, biar lebih ilmiah lagi, biar lebih cantik bahasanya ya. Masuk inspirasi itu masuknya udara atau O2, lalu keluarnya lagi itu yang keluar adalah CO2, karbon dioksida, seperti itu ya. Ibu. Nah, jadi udah paham kan? Sekarang Ibu ingin menampilkan apa saja sih dampak dari asap rokok. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan dan tadi juga sudah Ibu jelaskan kembali secara singkat tentang organ-organ. Nah, ini Ibu ingin memasukkan ini rokok. Kita tahu ini rokok kan? Iya Bu. Nah, di sini banyak kan kandungan berbahayanya. Ibu mau keluarkan dulu yang bisa masuk itu. Seperti ini. Nah, Ibu bakar ya rokoknya. Jadi tahu kita masuknya. Ini rokok yang kita bakar ini. Seperti ini. Tuh. Oke, ini kurang jelas ya. Coba Ibu lepas aja ya. Lebih mudah rasanya kalau Ibu lepas aja ininya. Anggap aja ini satu paru-paru kita ya. Anggap aja, Ibu pun nggak suka nih baunya. Berdua aja Bu. Duduk aja deh. Kayak kurang puas deh. Seperti ini. Nih. Coba lihat lebih dekat ya. Ini masuk ya. Kan katanya kan asapnya dibawa keluar Bu. Tengok mereka keluar atau masuk? Masuk Bu. Wah, seperti ini ya. Ada udara, ada yang asapnya keluar dan ada yang udah masuk. Tapi coba lihat, udah Iya Bu, ada masuk Bu ya. paru-paru lagi Ibu bilang kan. Asap mana yang lebih banyak? Masuk apa yang keluar? Yang masuk lebih kotor kayak udaranya juga Bu. Iya. Asapnya. Oke. Banyak kali asapnya Bu masuk. Itulah dia. Dan mereka semua terperangkap. Dan mereka dikatakan itu kan hanya asap Bu, tapi mereka membawa bahan-bahan kimia masuk ke dalam paru-paru kita. Ini anggap aja paru-paru kanan kita atau paru-paru kiri kita ya. Ini cara sistem pernapasan kita.
Oh, mungkin asap ini ya Bu yang menyebabkan jantung atau paru-paru kita jadi hitam atau berubah Iya, itu. karena apa? Karena ada tempelan dari ini tadi Karbon ya Bu. karbon itu cukup berbahaya, nikotin, tar lagi itu kan. Saat ibu tarik, mereka masuk, tapi saat ibu hembuskan ke dalam, mereka tidak keluar. Hanya asap yang terbakar itu aja yang keluar. Mereka tidak keluar karena mereka sudah terperangkap di dalam. Oh, berarti pada fase ekspirasi Bu, pada saat kita mengeluarkan napas dia nggak keluar ya Bu, nggak ikut keluar. Dia cuman kalau masuk bagian kayak kita bilang masuk ke bagian tenggorokan itu dia masih keluar, tapi kalau misalnya Udah masuk ke dalam. dia tidak bisa keluar lagi sama Oh iya ibu masuk keluar nggak keluar dia dari sini kan. Kalau ini kan jebolan kan. Bahaya ya Bu. Iya, cukup berbahaya. Udah, kita cukup segini aja, kita matikan dulu rokoknya. Praktekkan apa aja sih isi dari kandungan ini sebelum asapnya habis ya. Nah, gitu ya. Ini cukup panas ya, apalagi paru-paru kita. Bisa lebih dekat Bu. Seperti ini kan, biar beneran keluar. Lihat. Oh, Ini yang mengakibatkan paru-paru kita menghitam. Ini yang menyebabkan paru-paru kita menghitam. Ini cuma tisu, apalagi paru-paru yang sangat rentan. Jadi ini yang tersimpan di dalam asap rokok yang akan masuk ke dalam paru-paru kita seperti itu. Jadi cukup berbahaya untuk kita yang merokok, apalagi yang pasif itu juga memiliki dampaknya. Ini buktinya seperti apalagi kalau anak kecil ya Bu. Oh iya, itu cukup berbahaya anak kecil. Makanya kalau ibu hamil tuh dilarang merokok. Tapi saya lihat ada beberapa juga yang masih merokok juga. Sayang kan? Tapi ibunya nggak merokok Bu, ayahnya yang merokok itu masih berdampak kan Bu? Masih berdampak. Kenapa? Karena bisa jadi ayahnya merokok sampai ibunya. Kan Iya. asap yang keluar tadi bisa jadi dihirup oleh ibunya ke dalam. Seperti itu. Iya Bu. Oh iya Bu, kemarin ada PR loh Bu. Oh, yang ada PR yuk, silakan dikumpul di meja. Iya, Bu. Ibu tunggu ya. Iya Bu. Dan ibu ingin sebelum ibu keluar ingin minta siapa yang bisa menarik kesimpulan dari eksperimen kita kali ini? Nggak ada Bu. Ibu aja yang menyimpulkan Bu. Oke, kita menyimpulkan sama-sama bahwa dampak asap rokok juga sangat berbahaya untuk yang aktif maupun pasif. Yang ditinggalkan ke dalam paru-paru itu banyak ya, nikotin, karbon monoksida, lalu apa lagi? Bahkan ada namanya hidrogen cyanida. Kemarin ada dengar berita kan tentang Iya, racun cyanida. Oh iya Bu, iya. membunuh temannya sendiri dengan cyanida. Iya Bu. Itu bisa. Berarti ini dia, kalau kita merokok berarti kita membunuh diri kita sendiri. Oke, sekarang untuk kuis tugasnya sudah kumpul. Tugas selanjutnya tentang tolong kalian wawancarai saudara atau teman kalian yang merokok. Apa sih untungnya merokok seperti itu kan? Nah, itu aja tugasnya. Kalau ketua nanti diingatkan teman-temannya. Baik Bu. Di situ ibu tutup kita dengan doa bersama di dalam hati. Amin. Dah. Kalau udah bel, udah waktunya istirahat, makan yang baik, jangan pernah merokok. Nah, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Jangan dilakuin. Oke, boleh keluar? Iya Bu. Perlu dibantu Bu. Nggak perlu, ibu bisa. Ibu mandiri. Oh iya Bu. Haruslah Bu. Jumpa di minggu ketiga tentang pelajaran ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.